Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ron Sriwijaya dan di video kali ini saya ingin sharing tentang slogan atau strapline. Jadi buat teman-teman yang mengambil mata kuliah copywriting, ini adalah tahapan pertama ya dalam copywriting, yaitu menulis slogan. Ya, ini dia materinya. Ya, ini dia nih, slogan atau tagline. Jadi slogan atau strapline ini sebetulnya adalah deskripsi singkat untuk menjelaskan ini produk apa atau ini bisnis apa agar mudah diingat oleh target audience. Slogan ini biasanya munculnya dekatnya sama logo ya, karena slogan ini adalah identitas berbentuk pesan produk. Jadi kalau logo identitas berbentuk visual yang terdiri dari bentuknya atau warnanya. Kayak logonya McD bentuknya seperti M dan warnanya merah dan kuning. Itu adalah identitas visualnya. Sedangkan identitas komunikasinya terletak pada pada slogannya I'm loving it. Nah, karena fungsinya slogan atau strapline memberikan identitas komunikasi, maka ya sering disebut juga mengkomunikasikan identitas. Jadi seringkali identitas yang disampaikan ini untuk mengkomunikasikan ini sama ya pembeda atau diferensiasi atau positioning atau keunikan dari sebuah brand. Jadi fungsinya kayak gini teman-teman. Sama-sama kopi susu gula aren. Sama-sama. Ada janji jiwa, ada laju sama kopi kenangan. Tapi ada identitas pesan yang disampaikan sebagai pembeda. Janji jiwa, kopi dari hati. Saat kita menangkapnya, itu jadi oke. Kopi ini dibikin oleh barista dengan sepenuh hati. Laju, kopi cepat. Nah, jadi mindset yang ketangkep, kalau kita lagi buru-buru mau ke kampus, udah mau deket lagi, udah di jalan, tapi ngantuk nih, mampir dulu aja deh. Terus beli laju. Walaupun saya yakin di Janji Jiwa dan juga Kopi Kenangan ada juga take away-nya, tapi mereka tidak mengklaim itu. Kopi Kenangan, age coffee, coffee yang berumur atau berusia. Nah, di sini dia lebih ngomongin pengalaman dia yang lebih dalam ya. Jadi kopi-kopi di sini dibuat dengan riset yang sangat lama. Nah, ini adalah positioning sama-sama kopi gula aren yang rasanya juga 11-12 gitu ya. Tapi ada pesan yang disampaikan sebagai pembeda dan tadi sebagai identitas atau dibanding dengan yang lain. Nah, ini karena fungsinya sebagai identitas, jadi seringkali logo atau nama ini tuh logo atau eh, logo ketemu sama slogan mereka berdua saling memperkuat identitas gitu ya. Nah, ini. Jadi seringkali slogan kayak punyanya tadi Kopi Kenangan gitu ya. Edge Coffee itu dipakai bertahun-tahun dan sebagai panduan untuk campaign. Jadi kalau mau saat mereka mau bikin iklan, mau bikin aktivasi, bikin event, semuanya benang merahnya adalah Edge Coffee. Nah, ini seperti slogan-slogan yang terkenal Nike Just Do It, FedEx When There Is No Tomorrow, atau Apple dan Think Different. Ini jadi slogan yang dikenal karena memang sudah dipakai bertahun-tahun dan jadi panduan eh kampanye ya. Ini juga seringkali logo juga berganti-ganti. Sorry, slogan ya berganti-ganti. Ini biasanya sih saat ada pimpinan baru atau perusahaan tersebut punya visi baru untuk mengarahkan arah baru dari perusahaannya, maka dia bikin slogan baru. Nah, ini juga nih, karena slogan ini tuh jadi benang merah campaign dari sebuah brand, seringkali dia jadi headline juga. Nah, oke, kita mulai masuk ya. Jadi ada 5 pendekatan yang biasa digunakan untuk menulis slogan. Modalnya, teman-teman punya pesan dulu. Setelah punya pesan, mari kita olah. Yang pertama ini nih, masukkan nama brand dalam slogan. Formulanya pesan tambah brand name. Contohnya, apapun minumnya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Pesan ditempel sama brand name. Jadi, yang kedua, pesan ditempel sama kata bermakna ganda.
Atau pesan tersebut kalau punya sinonim dari kata bermakna ganda atau double meaning, tempel aja. Nah, ini contohnya cita rasa yang seyogyanya. Seyogyanya punya double meaning ya. Rasa lokal Jogja, Yogya nama kota. Jadi Yogya itu punya double meaning, nama kota Yogyakarta dan seyogyanya seharusnya. Jadi di sini ngomonginnya saat digabung jadi slogan, dia jadi punya dua arti slogannya. Cita rasa yang seyogyanya, jadi Wingko ini cita rasanya itu Jogja banget, sama cita rasa yang seharusnya. Cita rasa yang seharusnya Wingko gitu ya. Jadi menariknya slogan dengan double meaning gini, satu slogan tapi punya dua arti yang saling menguatkan. Nah, yang ketiga ada emosional produk. Kalau ini sih kata digabung dengan pesan digabung dengan kata sifat. Nah, beruntung teman-teman kalau pesan produknya itu sudah bentuknya udah kata sifat gitu ya. Kayak misalnya eh ramah kata sifat atau tadi ini Disneyland gitu ya, the happiest place on earth, tempat paling membahagiakan di dunia. Lanjut, tampil modern dengan satu kata. Kalau ini cari esensi pesannya tampilkan dengan satu kata. Contohnya 3M Innovation atau Indomie seleraku. Nah, ini terakhir ada rima pada setiap kata. Nah, kalau ini dibikin 4 sampai 6 kata ya. Terus kemudian penggalan per dua katanya atau per tiga katanya dibikin berima. Au ketemu au, aku dan kau suka dan kau. Jadi kalau di sini sih biasanya kalau kita lihat dari strukturnya dan kau, aku dan kau ini kan berarti pesannya ya, dan kau untuk semua suka dan kau. Benefit dari produknya semua tikonya disukai. Oke, begitu teman-teman. Jadi pendekatan untuk bikin slogan tadi ada 5. Yang pertama pesan, saya udah punya pesan tempel sama nama mereknya. Yang kedua pesan juga tempel sama kata yang double meaning. Terus untuk yang lebih emosional pesan tempel sama adjektif. Terus yang keempat modern satu kata pesan doang yang ditonjolkan. Kalau pasnya dua kata cari esensinya jadi satu kata doang. Dan yang kelima ini eh slogannya dibikin berima. Jadi dipanjangin jadi 4 kata pesannya terus dibikin berima. Nah untuk manjanginnya gimana? Bisa dua kata pesan, dua kata benefit. Manfaat yang diterima oleh konsumen. Oke begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.